di akun Anda atau kemudian membuka mic dan terlebih dahulu kita akan membacakan beberapa pertanyaan. Izin saya share screen, Pak Iwan. Monggo, silakan. Iya, baik. Yang pertama kita ke Pak Romi Christian. Izin bertanya, Pak, apa beda RMPK dengan RMK sebelum adanya Permen 10 2021? Itu pertanyaannya, Pak. Silakan. Sebetulnya prinsipnya sama saja, ya, RMPK dengan RMK ya. Kalau RMK itu kan dulu masuknya ke mutu ya, kalau nggak salah ya, bagian mutu. Nah, RMPK juga sama di mutu juga, tapi dia istilahnya menjadi rencana mutu pekerjaan konstruksi gitu ya. Pada prinsipnya sama, kalau menurut saya sama saja. Oh iya, baik. Ada respon dari peserta lain? Kayaknya Pak Romi ini belum ada di room, Pak. Oh iya. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Pak Fahmi. Apakah Pak Fahmi juga sudah bergabung di room kita? Yang pastinya sesi ini juga direcord. Jika kemudian belum mendapat jawaban bisa dicek kembali. Saya share screen kembali untuk pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu, sekali lagi saya invite untuk Anda untuk bergabung. Silakan raise hand ini atau membuka mic langsung. Pertanyaan dari Pak Fahmi. Dalam MDP, Dopil, LKPP 2021 masih mengacu pada Permen PUPR sebelumnya tentang SMKK. Belum mengacu pada Permen PUPR 10 tahun 2022. Bagaimana Pokja pemilihan menyikapi hal ini? Misalnya pada MDP masih memuat tabel JSA, belum ada tabel CSA. Siapa tadi ya? Saya lupa. Pak Fahmi. Pak Fahmi ya. Jadi kalau menurut saya harus diupdate. Ya. Jadi yang di dokumen pemilihan harus diupdate karena di Permen PUPR nomor 10 itu di bagian terakhirnya ya, di aturan peralihan ya kalau nggak salah itu nanti coba Bapak Ibu bisa cek juga itu sudah dinyatakan bahwa Permen 10 nomor tahun 2021 mencabut Permen 21 nomor 2019. Jadi artinya kalau kita sudah mengacu kepada kalau sudah di Permen ini berarti sudah tidak bisa digunakan Permen yang sebelumnya. Jadi kelihatannya harus diupdate dokumen pemilihannya. Kalau menurut saya kira-kira seperti itu. Seperti itu. Baik Pak, sebelum kita ke respons selanjutnya, ada permintaan dari peserta. Suaranya kayaknya kurang besar katanya Pak Iwan. Bisa di-up. Ya, coba Pak, saya sambil tes juga. Ini karena di ruang umum ya, jadi. Oh, ruang umum betul. Jadi banyak orang. Sebentar. Aman Pak, siap. Ini aja headsetnya punya Pak Eka nih. Oh, jadi Pak Eka juga sama Pak ya, ada di Semarang. Baik, silakan Bapak Ibu langsung membuka mic Anda ketika ingin bertanya langsung atau kemudian raise hand untuk kami persilahkan masuk. Sekarang coba Pak. Suaranya? Oh ya, udah lumayan Pak. Baik. Saya ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga, ini dari Pak Andri Saptawan. Apabila dalam RKK penawaran peserta menyampaikan tabel B1, identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang, tabel B2 terkait rencana tindakan, sasaran khusus dan program khusus tidak sesuai dengan format tabel pada Permen PUPR, masukan PU 10 tahun 2021. Dalam hal ini ada yang kurang kolomnya. Apakah dapat digugurkan dalam evaluasi penawaran, Pak Andri Saptawan? Kalau itu saya sebentar ya, mungkin ini Pak Agung nanti bisa jawab ini ya kalau ada Pak Agung. Siap. Ya, tapi pada dasarnya gini, Mas Mudrikan atau Pak Andri ya. Jadi tidak ada kesesuaian, berarti tidak klop nanti, terutama dengan misalnya dengan biayanya ya.
Rencana biaya kan juga berdasarkan risiko gitu. Berarti nggak klop nanti gitu. Nah, masalah digugurkan apa tidak digugurkan kan ini kayaknya wewenang Pokja ya. Kecuali tadi ada yang memberikan sudah ditentukan misalnya tentang penawaran. Penawaran kalau tidak membuat penawaran sesuai dengan komponen yang ditentukan, yaitu digugurkan. Nah, itu seperti itu ada ketentuannya. Tetapi kalau hanya identifikasi bahaya dan risiko, saya rasa tidak terlalu signifikan ya, itu kalau menurut saya. Ya, Pak Andri Saptawan, Pak, kami invite bersama Pak Pak Iwan. Ada komentar Pak terkait pertanyaan Anda, Pak? Pak Andri Saptawan, jelas Pak penjelasan tadi dari Pak Iwan? Iya Pak. Tidak ada pertanyaan lanjutan Pak? Bentar Pak, saya coba cek dulu di MDP-nya. Karena kemarin kebetulan lagi pas buka MDP, makanya beda gitu dengan yang, kalau beda gimana gitu dengan yang disampaikan oleh Pak Iwan. Ya kalau menurut saya nggak usah, tidak digugurkan nggak apa-apa kalau menurut saya Pak Andri, karena itu tidak terlalu signifikan gitu. Ya kan hanya kekurangan kolom saja ya, hanya kekurangan kolom saja kan? Iya. Ya kalau menurut saya seperti itu. Baik, jelas Pak Andri? Jelas Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Andri. Kembali saya ke pertanyaan kita selanjutnya. Yang lain silakan Bapak Ibu langsung bertanya jika ada yang terlintas di benak Anda. Saya kembali ke pertanyaan ke Pak Fahmi, pertanyaan yang berbeda. Jika calon penyedia tidak menyampaikan penawaran perkiraan biaya penerapan SMKK, tetapi hanya mencantumkan pada RAB, dalam hal ini biaya keselamatan konstruksi, apakah gugur? Udah pasti gugur kalau itu yang tadi saya sampaikan sebelumnya, yang tanggapan terhadap pertanyaan Pak Andri ya gitu. Jadi kalau untuk penyusunan biaya SMKK itu sudah ketentuannya. Sudah ada ketentuannya, harus memuat 9 komponen itu. Harus memuat 9 komponen gitu. Nah, perkara nanti salah satu komponen diisinya 0 tidak masalah, tapi kalau semuanya tidak dibuat, kemudian dia hanya menyantumkan biaya keselamatan konstruksinya sekian gitu, udah pasti gugur kalau menurut saya, Pak. Dalam hal ini Pak ya. Baik, sudah pasti gugur. Sayang sekali yang penanya ini belum ada di room kita Pak. Nanti mungkin bisa bertanya langsung lebih lanjut karena ada sudah grup juga. Baik, saya kembali ke pertanyaan selanjutnya. Ini setelah dari Pak Fahmi. Ada yang lain? Ada Pak Rizal. Izin bertanya Pak, apakah ada batasan biaya dalam menerapkan biaya SMKK dalam rencana anggaran biaya untuk EE? Maksudnya sebentar, menerapkan biaya SMKK dalam rencana biaya untuk EE. Apakah ada batasan? Tidak ada batasan biaya. Jadi mungkin Pak Rizal ini kelihatannya konsultan ya. Karena yang membuat EE itu adalah konsultan ya. EE itu sekarang istilahnya dirubah menjadi HPP, harga perkiraan perancang gitu ya. Nah, memang konsultan perancang itu diminta untuk membuat usulan biaya penerapan SMKK-nya. Itu, tapi tidak ada batasan. Tadi yang ditanyakan apa batasan ya kalau salah ya? Ya, Pak Rizal? Ya. Jadi tidak ada batasan. Tergantung karakteristik dari proyeknya, Pak. Juga tergantung dari identifikasi bahayanya. Contoh misalnya pekerjaan itu ada salah satunya bekerja di ketinggian misalnya. Ya, nah, kita tahu kan yang namanya pekerjaan di ketinggian itu di atas 1,8 itu sudah disebut tinggi gitu kan. Tentunya dalam penerapan SMKK-nya harus menggunakan APD. Misalnya full body harness misalnya, harus pakai juga helm ya. Nah, kalau tidak di ketinggian kan tidak perlu ada full body harness kan gitu. Nah, jadi semua biaya itu tergantung dari karakteristik proyeknya. Jadi tidak akan sama gitu. Tetapi tidak ada batasan biaya mau berapapun
silakan. Contoh misalnya yang lebih gampang aja, pekerjaan misalnya pembersihan kaca, Pak Rizal, pembersihan kaca di gedung tinggi misalnya. Mungkin nilainya tidak seberapa, tetapi dia harus menggunakan alat bantu misalnya pakai gondola segala macam gitu ya. Nah itu kan pasti harus masuk ke dalam RAB-nya. Untuk pekerjaan pembersihan kacanya sendiri murah sebetulnya kan. Nah jadi tidak dibatasi. Jadi pada dasarnya biaya penerapan SMK itu tidak dibatasi harus sekian persen dari HPS, harus sekian dari EE, itu nggak ada. Jadi tergantung dari kebutuhan. Ya. Bisa dilanjut Pak dengan pertanyaan selanjutnya Pak. Ya, silakan. Oh, berhenti di saya ya. Ini Pak Isang bertanya lagi merencanakan. Gimana Pak? Ya, ini tadi di saya sinyalnya sempat berhenti gitu. Silakan dilanjut Pak. Oh ya. Jika memang tidak ada batasan biaya dalam menerapkan biaya SMKK di dalam EE gitu Pak ya, engineering estimate gitu kan. Kemudian untuk ini Pak, saya tuh masih ada sedikit keraguan ataupun unek-unek lah gitu di pikiran saya. Kira-kira Pak, untuk persentase Pak dari biaya penerapan persentase gitu Pak untuk penerapan biaya SMKK itu dengan biaya lainnya tuh Pak, pagu anggaran gitu loh Pak. Tidak ada. Persentase terhadap biaya lainnya juga tidak ada. Jadi biaya SMKK adalah biaya tersendiri, tetapi dia masuk bagian dari biaya keseluruhan. Gitu. Mungkin kalau Pak Rizal bisa ada kesempatan bisa membuka peraturan Menteri PUPR nomor 10 itu di lampiran ada Pak. Contohnya bagaimana membuat biaya penerapan SMKK untuk bangunan gedung, ada contohnya. Untuk jembatan ada contohnya. Untuk sumber daya air ada contoh. Nah, silakan dilihat itu. Pada dasarnya yang dijadikan dasar untuk pembuatan biaya adalah biaya SMKK, maksud saya pertama tadi ya, identifikasi bahaya, risiko pekerjaan. Kemudian jumlah tenaga kerja. Nah, seorang konsultan perancang harus dari awal sudah bisa mengasumsikan atau memprediksi ini pekerja yang dilibatkan berapa orang. Karena nanti masuk ke dalam biaya, contohnya misalnya di komponen yang pertama tentang yang kedua tentang sosialisasi misalnya. Nanti di situ ada pelatihan. Nah, pelatihan untuk pekerja berapa orang di RB-nya harus muncul itu, Pak. Gitu. Jadi kita harus sudah bisa memperkirakan misalnya untuk proyek satu proyek itu, oh ini nanti ada orang pasang genteng di bangunan ini kira-kira pekerjanya melibatkan 10 orang. Nah, nanti pelatihan untuk ketinggian pasang genteng itu 10 orang kali per orangnya berapa gitu. Kemudian selain itu juga tentang durasi proyek. Berapa lama proyek dikerjakan? Karena nanti ada salah satu komponen juga tentang remunerasi. Remunerasi untuk ahli keselamatan konstruksinya itu nanti diberi honor berapa kali berapa bulan gitu. Jadi udah masuk ke situ. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada persentase Pak Rizal. Paham Pak, paham. Bisa di. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mas Mudrikan masih di mute. Baik, terima kasih banyak Pak Rizal. Kepada para peserta yang lain yang ingin bertanya, silakan kami mengundang Anda. Silakan mic-nya atau langsung raise hand. Izin share kembali Pak. Ini setelah pertanyaan dari Pak Rizal, saya ke pertanyaan ke Pak Fahmi. Pak, izin bertanya, Permen PUPR nomor 10 2021 sudah merubahkah JSA jadi CSA? Mungkin maksudnya bukan CSA ya, AAK ya. Analisis AKK, analisis keselamatan konstruksi. Itu hanya istilah saja. Kalau JSA itu bahasa Inggris, ya. AKK itu bahasa Indonesia. Jadi JSA Job Safety Analysis, kalau AKK itu analisis keselamatan konstruksi. Isinya sama-sama aja.
Jadi cuma isinya sama aja sebetulnya gitu. Iya, betul. Baik, saya ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin Pak ada advice dari Anda, pertanyaan dari Pak Arif Yanuar. Nanti model ujiannya seperti apa ya Pak? Model ujiannya ya pertama portofolio ya, artinya asesor menanyakan tentang bukti-bukti pengalaman yang ada yang dilampirkan, kemudian ada ditambah wawancara berkaitan dengan unit kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang asesi ya, biasanya seperti itu. Nah, mungkin saya bisa kasih bocoran, biasanya asesor itu menanyakan sesuai dengan APL 02. Di APL 02 kan banyak pertanyaan dari seluruh unit kompetensi, nah itu dipelajari aja itu. Baik, itu yang dipelajari Pak ya? Ya, itu baik. Harus mengacunya ke situ. Iya, kami undang yang lain, silakan partisipasinya. Kalau pertanyaan sini biasanya pertanyaan dari sesi ini Pak sudah habis, tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan yang juga sering muncul nih Pak dalam kegiatan kita ini, yang bisa saja juga kemudian menjadi pertanyaan dari asesi kita, asesor kita maksud saya. Dan ini ada beberapa pertanyaan Pak, misalnya saya sampaikan ini, misalnya adakah hal-hal yang perubahan pada regulasi terkait jasa konstruksi SMKK dan lain-lain atas terbitnya Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja ini, Pak? Ada, justru kan Undang-Undang nomor 11 ini merubah beberapa undang-undang ya, gitu. Iya. Jadi coba tolong diperhatikan kembali atau tolong dicermati kembali gitu ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu merubah salah satunya Undang-Undang nomor 2, kemudian tentang jasa konstruksi, merubah Undang-Undang tentang keselamatan kerja, merubah Undang-Undang bukan keselamatan kerja, merubah Undang-Undang 13 ya tentang ketenaga kerjaan, merubah Undang-Undang tentang bangunan gedung, merubah Undang-Undang tentang apalagi jasa konstruksi, bangunan gedung, kesehatan. Nah, jadi ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan jasa konstruksi itu dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi perubahannya hanya menyangkut beberapa pasal, sehingga undang-undang yang sebelumnya masih tetap berlaku. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi, seperti itu Pak ya? Iya. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja itu dia merubah beberapa undang-undang gitu ya, berkaitan dengan keselarasan lah gitu kira-kira, Mas Budrikan. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah pada biaya HPS pada tender konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan konstruksi perlu adanya tenaga ahli K3 dan biaya K3, atau hanya pada tender pekerjaan konstruksi saja? Oh, tentu harus. Kan sudah disebutkan di dalam regulasinya. Iya. Baik setiap pengguna jasa maupun penyedia jasa, ketika dia akan menyelenggarakan pekerjaan konstruksi, yaitu harus ditanggung-jawabi oleh ahli keselamatan konstruksi. Harus itu baik perencanaan, baik di bidang jasa konsultansi, mulai dari kajian bahkan sampai ke perencanaan, sampai ke perancangan, pengawasan, apalagi MK, apalagi itu harus ada ahli K3. Harus ada ahli K3. Apalagi kontraktor ya, jasa pekerjaan konstruksi itu lebih wajib lagi gitu kan. Di luar itu pun pengguna jasa pun PPK harus mempunyai ahli K3 konstruksinya. Gitu. Ya, kira-kira seperti itulah. Baik, Pak, ada pertanyaan dari Pak Romi Christian. Selamat siang Pak, maaf terlambat baru selesai PCR. Oh, mau berangkat Pak ya. Saya ingin bertanya terkait pertanyaan kemarin, apakah RMPK pada Permen PU 10/2021 saat ini sama dengan RMK pada Permen PU tentang SMM? Ada di kolom chat Pak. Ya, pertanyaannya baru masuk. Ya, sama tadi kan sudah dijawab ya tadi. Sudah dijawab. Oh ya, siap. Ya, sama gitu. Oke, baik. Terima kasih. Saya ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini kan tadi sudah dijelaskan juga. Jika PPK merencanakan sendiri atau secara swakelola, apakah PPK harus mengangkat tenaga teknis K3 yang bersertifikat untuk membantu PPK untuk menyusun anggaran dan penerapan K3? Oh, harus.
harus ya. Kalau menurut saya harus gitu. Ya, karena PPK kan juga tugasnya salah satunya adalah mengawasi atau mengevaluasi dokumen RKK atau RKK pelaksanaan dari pekerjaan kontraktornya. Kontraktornya. Kemudian juga harus mengevaluasi dokumen RKK pada waktu penawaran. Iya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan keselamatan konstruksi tentu harus didampingi oleh ahli keselamatan konstruksi. Kan PPK-nya belum tentu juga punya sertifikat. Sertifikat, iya, betul Pak ya. Pak, pertanyaan mendasar sebenarnya, lembaga mana yang berhak mengeluarkan sertifikat K3? LSP. LSP. Di materi saya yang pertama kalau nggak salah ya. Jadi sertifikat kompetensi itu hanya boleh dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang sudah terlisensi oleh BNSP. Nah, hanya ketentuannya sekarang ini regulasi yang baru bahwa setiap LSP hanya boleh menerbitkan satu klasifikasi, artinya satu bidang. Kalau sipil aja, kalau misalnya tentang mekanikal saja gitu. Nah, untuk keselamatan konstruksi itu ada di klasifikasi manajemen pelaksanaan. Nah, jadi regulasi yang baru nanti harus dikeluarkan oleh LSP yang mempunyai skema manajemen pelaksanaan itu. Nah, kenapa sekarang pakai LSPTTI? Kebetulan LSPTTI ini adalah LSP yang dibentuk sebelum ada regulasi yang baru. Dan LSP ini masih dapat izin beroperasi sampai dengan tahun 2024. Jadi semua produknya masih berlaku. Nah, maksud saya dengan sebelum berakhirnya nanti LSPT, manfaatkanlah ini gitu. Karena nanti dengan persyaratan yang baru itu seorang ahli muda saja itu harus mempunyai pengalaman S1 10 tahun. Ya, itu persyaratan berdasarkan PP 14. Untuk ahli media atau setara dengan jenjang 8 itu S1 pengalaman 10 tahun. S1 muda atau jenjang 7, S1 7 tahun, kemudian media S1-nya 10 tahun. Kemudian kalau utama jenjang 9 itu S1 pengalaman 12 tahun. Itu persyaratan yang berdasarkan PP. Baik. Berdasarkan PP Pak ya. Pak, ada pertanyaan Pak Sunardi Uho. Kalau sertifikat K3 yang dikeluarkan Kemnaker itu bagaimana Pak? Yaitu sekarang itu yang diminta itu adalah yang dikeluarkan oleh LSP. Ya. Jadi dalam regulasinya, di dalam undang-undangnya itu dan PP-nya juga sertifikat kompetensi apapun itu yang diakui adalah yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Kalau tidak salah yang Kemenaker saya juga kurang begitu paham. Kemenaker itu untuk industri, Pak. Kalau untuk industri, ya untuk industri. Gitu. Kalau tidak salah seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara jasa konstruksi, tentu yang dikeluarkan harus oleh LSP terlisensi oleh BNSP. Baik, begitu penjelasannya, Pak. Saya ke pertanyaan lain juga. Ini pasti ada di benak dari peserta kita terkait khusus penyedia konstruksi. Tenaga kerja mana yang dimaksud harus memiliki sertifikat K3? Apakah cuma tenaga teknis K3 atau kepala tukang? Tukang juga harus memiliki sertifikat K3, Pak? Kalau sertifikat K3 itu khusus kepada personel yang nanti bertanggung jawab terhadap keselamatan konstruksi. Ya. Gitu. Makanya di materi saya yang pertama itu seluruh pekerja wajib bersertifikat. Artinya tergantung jabatan kerja dia apa. Kalau dia tukang, dia harus punya sertifikat tukang. Kalau dia pelaksana, dia harus punya, misalnya saya tukang tembok, saya harus punya sertifikat tukang tembok, gitu. Sertifikat kompetensi. Kalau saya bergerak di K3, saya harus punya sertifikat 3. Jadi bidang apapun harus mempunyai sertifikat kompetensi. Tapi kalau kita bicara sertifikat K3, itu tentu khusus bagi orang-orang yang akan bekerja di atau lingkupnya lingkup K3. Nah, cuman sekarang yang menjadi permasalahan kan setiap proyek konstruksi
berapapun nilainya, risiko apapun, itu harus menerapkan SMKK, ya, regulasinya. Nah, SMKK itu harus dipimpin oleh seorang yang mempunyai sertifikat K3. Jadi bisa kita bayangkan berapa banyak proyek yang ada di KPU-an, itu berarti berapa orang yang dibutuhkan, akan banyak sekali. Jadi nggak ada ruginya kita punya bersertifikat K3. Malah saya rasa itu lebih bagus ya. Baik, Pak, ada di kolom pertanyaan Pak Rizal Pratama dan Ibu Rati Ekawanti. Pak Rizal, jika untuk memperpanjang sertifikasi, langkah-langkahnya apa saja yang mesti ditempuh? Oh iya, saya mungkin pernah sempat sampaikan juga ya bahwa ke depan itu sertifikat itu begini, sertifikat itu ada masa berlakunya. Nah, ke depan kalau kita ingin memperpanjang sertifikat, kita harus menempuh satu program yang namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu. Jadi pengembangan keprofesian berkelanjutan ini adalah merupakan syarat dari perpanjangan. Kalau permohonan baru atau naik jenjang kualifikasi tidak perlu. Tapi kalau perpanjangan itu diharuskan menempuh satu program yang namanya PKB. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, PKB ini adalah melakukan beberapa kegiatan yang ada nilainya. Nanti kita pada dasarnya harus mengumpulkan nilai. Contoh misalnya untuk ahli muda ya, atau setara dengan jenjang 7 itu diminta 120 nilai. Kalau di jasa konstruksi itu namanya SKPK. Sistem Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian 120 selama 5 tahun ya. Jadi artinya kalau masa berlakunya kan 5 tahun, per tahunnya itu berarti berapa? 120 dibagi 5 tuh berapa? 20 sekian ya, 24 nilai per tahun. Nah, sebagai gambaran kalau kita salah satu kegiatan mengikuti seminar itu nilainya 5. Jadi kita setahun itu selain seminar banyak nanti kita bisa menjadi narasumber. Nah, itu sudah ada regulasinya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di regulasi tentang PKB kegiatan apa saja yang bisa menambah nilai kita. Nah, setelah itu nilai terkumpul baru kita boleh memperpanjang. Selama nilai itu belum terkumpul, kita belum boleh memperpanjang itu. Jadi diberi kesempatan sampai terpenuhi dulu nilainya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi strateginya adalah ikutilah seminar-seminar, kegiatan-kegiatan dari asosiasi, kemudian kumpulkan itu sertifikatnya. Nah, nanti itu dilampirkan sebagai bukti itu bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan ini, atau kita ikutin pelatihan apa gitu ya. Kemudian kita bahkan sampai mengarang buku, kemudian membuat satu tulisan di dalam pembelajaran mandiri itu juga bisa gitu. Bisa Pak. Kayak saya misalnya dosen, SK saya mengajar di mata kuliah K3 itu bisa dilampirkan juga. Nah, kira-kira contohnya seperti itu. Seperti itu. Baik, ada juga Pak Agung Biantoro bergabung bersama kita. Pak Iwan, kembali Pak Ibu Rati, ini juga masih terkait sertifikat ahli K3 yang dikeluarkan oleh LPJK dan di sertifikat tersebut masih berlaku. Apakah sertifikat tersebut masih bisa digunakan dalam proses tender? Pak Agung juga mungkin bisa memberikan. Iya, masih bisa. Selama masih berlaku ya. Selama masih berlaku. Selama masih berlaku, betul. Kalau yang lama tuh 3 tahun ya, Pak Haji Iwan ya? Ya, 3 tahun. Jadi kalau sekarang katakanlah mereka baru memperpanjang tahun kemarin, berarti 2001 habisnya 2024. Berarti selama dia masih berlaku SKA yang lama. Tetapi yang baru berlakunya sampai 5 tahun ya. Harus melalui LSP dan namanya udah bukan SKA lagi tapi SKK, Sertifikat Kompetensi Kerja. Oke. Itu kira-kira Mas Mudrika. Baik. Saya ke Pak Agung. Ada pertanyaan nampaknya untuk Anda tadi, Pak. Ini saya share screen dulu. Silakan. Ini nampaknya pertanyaan nomor 2, Pak. Oh iya. Sudah ditungguin ya. Ya, Pak Fahmi dari Pak Fahmi. Kalau tidak salah Pak ya, Pak Iwan ya.
Ya, ya. Ya, ini dalam NDPL Dapil Perlemkel KPP 2021 masih mengacu pada Permen PUPR sebelum tentang SMKK, belum mengacu pada Permen PUPR 10 misalnya pada MDP masih memuat tabel JSA, belum ada tabel CSA. Dalam MDP udah saya jawab juga, Mang Sudika. itu sudah Sudah dijawab, Pak. Ya, Yang pertanyaan nomor 3 Pak ya? Siap. Sebetulnya sama itu JSA itu bukan CSA tadi yang saya maksud, mungkin maksudnya AKK gitu ya. AKK ya dijelaskan tadi Pak ya. Ya. Siap. Pak Agung, pertanyaan nomor 3 nampaknya Pak untuk Anda ini. Betul ya? Nomor 3 yang mana ya? Pak Andri Saptawan. Oh ya. Oke. Apabila dalam RKK penawaran, peserta menyampaikan tabel B1, identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang, dan tabel B2, terkait rencana tindakan, sasaran khusus, dan program khusus tidak sesuai dengan format tabel pada Permen PU 10.221, ada yang kurang kolomnya. Apakah dapat digugurkan dalam evaluasi penawaran? Saya menyampaikan tabel IBPRP dan tabel B2. Rencana tindakan sasaran khusus dan programnya tidak sesuai dengan format tabel Permen PU 10/2021. Ada yang kurang kolomnya. Nah, apakah dapat digugurkan dalam evaluasi penawaran? Ya. Ini kan memang kondisinya sudah menjadi persyaratan di mana kolom-kolom itu memang sudah ada standarnya, format-format yang berlaku. Jadi kalau hemat saya, kalau memang ada kurang kolomnya, itu untuk digugurkan tentu saja harus ada kesepakatan dulu ya dengan tim ya, jangan sendiri-sendiri ya. Pada prinsipnya kalau tidak sesuai dengan Permen PUPR ada yang kurang ya, dan ini mungkin juga merupakan salah satu syarat ya. Bisa digugurkan ya. Cuma tentu saja ini harus ada kesepakatan. Mungkin begitu ya Pak Haji Ikhwan ya. Mungkin bisa ditambahkan Pak Haji Ikhwan. Ya tadi udah saya jawab. Beliau sudah menjelaskan Pak. Tapi Anda ditunggu Pak. Kalau menurut saya kalau tidak signifikan, kalau cuma tabel aja nggak ada masalah. Ada masalah ya. Oke. Ya. Baik, ini Pak sebenarnya pertanyaan sudah habis, tapi kita harus sebaiknya memberikan juga pemaparan kepada peserta, takutnya nanti menjadi pertanyaan yang muncul dari para asesor kita. Nah, ini pertanyaan yang ada Pak, jika penyediaan secara cuma-cuma, apakah tidak bertentangan jika kami sediakan biaya K3 dalam pembuatan HPS? Kalau menurut saya tidak, Pak. Tidak ya, karena ya sekarang kan regulasi yang sekarang kan memang sudah disiapkan anggarannya. Gitu. Ya. Kan? Jadi harus tercantum di dalam HPS justru sekarang itu. Jadi memang banyak masih PPK pengguna jasa lah gitu kadang-kadang masih mengabaikan ini. Jadi daripada buat penerapan SMKK gitu lebih baik masuk untuk biaya pekerjaan. Nah, tapi dengan regulasi yang baru ini kan sudah wajib. Sudah harus di dalam HPS ini sudah tercantum anggaran untuk biaya penerapan SMKK. Orang komponen juga sudah ditentukan komponen-komponennya, jadi menurut saya tidak bertentangan. Tidak bertentangan Pak ya. Baik Pak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, apakah wajib dituangkan dalam pernyataan dokumen pengadaan? Karena rata-rata penyedia jasa hanya melampirkan BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk beberapa orang dalam struktur organisasi penyedia tanpa BPJS Tenaga Kerja untuk pekerja atau buruh. Oh kan kalau undang-undang itu kan nanti masuknya ke evaluasi pekerjaan ya. Jadi setiap pekerjaan itu nanti mengacu kepada undang-undang nomor berapa. Bahkan bukan cuma undang-undang nomor 13 saja gitu. Jadi tidak perlu dituangkan di dalam dokumennya, tetapi dia nanti menjadi
pertimbangan ketika dia akan mengidentifikasi bahaya. Itu kan makanya di materi yang pertama kan kita bicara tentang undang-undang dan regulasi yang terkait dengan K3 konstruksi ya. Gitu. Nah jadi segala macam regulasi itu ya justru harus ditampilkan, harus selama dia relevan gitu. Kalau menurut saya kira-kira seperti itu, Mas Budikan. Baik, itu gitu Pak ya. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Agung. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak, tentang pemenuhan SMKK pada dokumen penawaran penyedia konstruksi. Apa saja yang harus dianggarkan dan rinciannya seperti apa? Aturan pendukung mohon ditambahkan sebagai pegangan. Ya. Ini juga Pak, ada pertanyaan menarik sih sebenarnya. Terkait penjelasan mengapa sanksi SMKK harus diberikan oleh kepala daerah. Kenapa tidak oleh PPK yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa pekerja konstruksi? Jika oleh kepala daerah, prosesnya seperti apa? Apakah ada aturan pendukungnya, Pak? Iya, kalau yang nomor B ini sudah ada aturannya ya, bahwa sanksi kalau ada pekerjaan konstruksi tidak ada SMKK-nya, tentu saja kalau ini ketahuan ya, terlihat dan terbukti gitu kan, itu pasti ada sanksi dari kepala daerah, dari pimpinan daerah baik wali kota maupun yang bupati maupun gubernur ya. Ini sudah ada nih aturan pendukungnya. Kalau nanti mau dilihat aturannya apa, bisa dilihat di modul saya tuh ya. Kalau nggak salah di modul yang keempat ya, tuh ada ya. Terus yang A, penjelasan memenuhi pemenuhan SMKK pada dokumen apa saja yang harus dianggarkan, rinciannya seperti apa. Nah ini juga sudah ada di Permen PUPR ya, 10/2021 di lampiran ya. Di lampiran itu sudah ada rinciannya apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, bidangnya pekerjaannya sebagai konsultan, pekerjaan jembatan, gedung, ya itu contoh ataupun renovasi itu contoh-contohnya sudah ada di lampiran, ya di Permen PUPR 10/2021. Ya, baik. Demikian Pak Muda. Terima kasih banyak Pak. Pak, ini juga terkait apakah dalam perkiraan biaya K3 harus diperhitungkan biaya BPJS oleh PPK seperti itu, dan mungkin bagaimana menghitung ya Pak? Apa dalam perkiraan biaya K3 harus diperhitungkan biaya BPJS? Ini udah sering berulang ya pertanyaan ini ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Eka, Pak Haji Ikhwan, bahwa BPJS ya, Naker maupun kesehatan ya, tenaga kerja maupun kesehatan itu udah kewajiban ya. Kewajiban di dalam perusahaan yang menangani konstruksi. Artinya begini, itu nilainya sangat kecil ya, 0,5 sampai 1% yang nggak salah ya. Dan sebagian itu kan di cover oleh perusahaan, sebagian juga di cover oleh pekerja ya, pekerja nggak sampai 0,5% ya, nggak sampai ya segitu ya. Nah oleh sebab itu saya pikir juga tidak membebani ya, dibandingkan dengan keuntungan perusahaan. Jadi memang udah suatu kewajiban ya. Nah kalau ditanya apa yang dimaksud dengan asuransi, nah asuransi yang dimaksud ya tentu saja di luar dari BPJS, Naker dan kesehatan. Contohnya asuransi mengenai konstruksi ya kan, CAR misalnya, construction all risk ya, itu kan suatu asuransi yang mengcover tentang konstruksi bila terjadi kegagalan bangunan. Nah itu ada ya kan. Kemudian asuransi alat berat ya, ekskavator ya dan sebagainya. Demikian Pak Murikan. Baik, siap. Terima kasih Pak. Saya 2 pertanyaan terakhir Pak ya. Masih bisa Pak? Iya, silakan Pak. Baik, pada biaya penerapan SMKK yang sudah tertuang dalam penawaran tender pekerjaan konstruksi, bagaimana pertanggungjawabannya sehingga aman dari auditor atau pemeriksa? Pada biaya penerapan SMKK yang tertuang dalam penawaran tender pekerjaan konstruksi, bagaimana pertanggungjawabannya sehingga aman dan dari auditor dan pemeriksaan? Ya, kalau seperti ini, saya pikir semuanya pengen aman ya dari auditornya. Pada prinsipnya selama kita memenuhi peraturan-peraturan di dalam Perlem ya kan, peraturan lembaga tentang pengadaan jasa dan konstruksi, kemudian Permen PUPR
tahun 2021 ya kan, dan apalagi itu sudah ada contoh-contohnya ya, angka-angkanya juga sudah ada ya. Saya pikir ini akan aman-aman saja ya. Yang penting pada saat kita melakukan laporan ya diberikan sesuai dengan bukti-bukti yang ada, foto-foto, dokumentasi ya kan. Dengan demikian insya Allah bisa aman dari auditor. Dan juga tidak ada ya yang namanya biaya SMKK itu harus sekian persen. Nah, ini juga sering ditanyakan juga karena tidak ada aturannya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kurang lebih adalah menghitungnya berdasarkan pengalaman kita di proyek-proyek sebelumnya, berdasarkan tinggi rendahnya resiko, dan juga berdasarkan besar kecilnya nilai proyek tersebut. Gitu. Demikian. Ya, baik. Terakhir Pak, kepanjangan IBPRP terdapat kata peluang. Peluang di sini maksudnya apa ya? Peluang ya, artinya kurang lebih itu kan identifikasi bahaya ya dan penilaian resiko ya kan. Nah, peluang di sini artinya kurang lebih adalah bagaimana kita bisa melihat ya penilaian dalam pengendalian resiko yang sudah ada ya, kemudian dari nilai tersebut sudah masuk ke kecil, menengah atau besar ya atau berat ya kan resikonya. Nah, itu kan ada namanya sisa resiko ya. Nah, sisa resiko itu kita akan hitung lagi. Nah, dengan demikian ini adalah bentuk suatu peluang bagaimana dari sisa resiko itu bisa kita kecilkan, kita meminimal sekecil mungkin dengan memberikan solusi atau action-action yang berkaitan dengan pengendalian resiko. Jadi peluangnya bagaimana nih dalam hal kita mengecilkan resiko yang ada di dalam konstruksi tersebut, di dalam resiko tersebut ya. Jadi di antara nilai resiko yang kecil, menengah dan besar itu masih ada sisa resiko. Nah, peluangnya bagaimana agar kita bisa mengecilkan atau mengurangi resiko tersebut. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Agung. Pak, ya. Kita ada di akhir-akhir dari sesi pertanyaan ini, dan saya butuh closing statement dari Anda terkait kegiatan kita selama 3 hari ini. Saya ke Pak Iwan dulu, Pak. Silakan apa yang disampaikan Pak Iwan. Ya, baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama barangkali ini adalah satu kesempatan yang baik ya, bimbingan teknis ini. Hanya mungkin kita sadari yang namanya materi keselamatan konstruksi itu sangat banyak. Jadi tidak cukup kita belajar selama 3 hari ini. Jadi pesan saya barangkali kepada Bapak Ibu sekalian, kalau nanti dinyatakan kompeten, itu insya Allah semuanya kompeten, mudah-mudahan gitu ya. Nah, tolong lanjutkan dengan belajar secara mandiri. Karena tidak bisa materi ini hanya materi ini yang dijadikan acuan dalam pekerjaan jasa konstruksi sehari-hari. Masih banyak materi-materi lain ya, tentang bekerja di ketinggian, kemudian tentang APAR, tentang bekerja di ruang terbatas, masih banyak sekali. Gitu. Jadi dan itu harus kita biasakan sebagai budaya ya untuk keselamatan konstruksi supaya tidak banyak kecelakaan kerja yang terjadi. Jadi pesan saya itu saja barangkali. Kemudian saya selaku pemberi materi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penyampaian saya ada yang kurang jelas, ada yang kurang berkenan gitu ya. Yang mohon dimaafkan. Untuk itu ya mudah-mudahan lah ini semua juga akan saya jadikan pelajaran untuk kedepannya gitu ya. Kemudian kepada KM Partners juga saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan amanah ya, diberikan kepercayaan untuk menjadi pemateri di acara BIMTEK ini. Itu saja barangkali, sekali lagi saya mohon maaf lahir batin ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Itu barangkali Mas Mudrikan. Baik, terima kasih banyak Pak Agung dan Pak Iwan. Saya ke Pak Agung. Silakan ya. Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Mudrikan ya. Kurang lebih sama ya apa yang disampaikan oleh Pak Haji Ikhwan, bahwa di dalam pelatihan 3 hari ini
tentu saja sangat berkesan bagi kita semua, ya, di mana materi-materi ini adalah sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu kita tegaskan bahwa yang namanya safety itu tidak hanya di tempat kerja saja, ya, tapi juga di rumah, di jalan, maupun di tempat kerja. Kita ingin agar Anda sekalian, Bapak Ibu sekalian, selamat di rumah, di jalan, dan juga di tempat kerja. Pergi selamat, kembali juga dengan selamat. Gitu, Abang Dekan, ya. Ya, harapannya, Pak. Di dalam level usaha atau bisnis, ya, tidak ada bisnis, ya, tidak ada engineer, tidak ada keuntungan, tidak ada proyek, ya. Kalau itu kita tidak selamat, gitu, ya. Tidak selamat. Percuma, ya, kita melakukan pekerjaan dengan mengharapkan keuntungan besar, tapi kita sendiri abai, ya, terhadap keselamatan, ya. Jadi penting bagi kita untuk safety itu dijadikan culture, ya, budaya, ya. Safety is the first, safety is the culture, gitu, ya. Kemudian juga tentu saja di dalam penyampaian ini kita juga menekankan agar Bapak Ibu sekalian tetap update, ya, di dalam ilmu dan perkembangan K3, karena ini berkaitan dengan ilmu, teknologi, ya, kemudian peraturan-peraturan, ya, sehingga terus diupdate. Tadi udah disampaikan, ya, Pak Haji Ikhwan, ya, ada ilmu K3 ketinggian, ya, di tempat terbatas, K3 migas, K3 umum, ya, dan sebagainya. Tetap update, ya, tidak harus di dalam asesmen, tapi juga di dalam ilmu pengetahuan, ya, update baik di formal maupun yang non formal. Terakhir tentu saja terima kasih kepada KM Partner yang sudah mempercayakan kepada kami untuk menjadi pemateri, ya, dalam 3 hari ini, dan juga saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tidak berkenan dalam hal penyampaian materi kemarin. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agung, Pak Edward. Minta maaf saya juga ini masuk kembali lewat handphone karena desktop saya jaringannya terganggu, Pak. Saya mempersilakan kepada panitia, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum saya menyampaikan. Ini terkait panduan uji kompetensi. Pak Sayup atau Pak Aji, mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak, kepada para peserta kita, Pak. Kalau dari panitia sendiri sudah cukup, Mas Irwan, Mas Mudri. Nanti untuk penjelasan jadwal uji kompetensinya akan diberikan, mungkin paling lambat besok atau nanti malam. Jadi sudah cukup. Baik. Baik, saya akan menyampaikan, Mas, terkait ini panduan uji kompetensi. Sorry. Ya, ini terkait panduan uji kompetensi yang ada. Terkait peserta uji kompetensi ahli muda K3 konstruksi, untuk kegiatan uji kompetensi, panitia mengatur jadwal untuk masing-masing peserta sebagai terlampir agar pelaksanaan berjalan lancar. Mohon peserta mengikuti panduan sebagai berikut. 1. Waktu yang dicantumkan dalam jadwal tersebut adalah waktu Indonesia Barat. Peserta yang berada di zona WITA agar menyesuaikan. Peserta diharapkan masuk ke room Zoom meeting 15 menit sebelum jadwal yang kami sampaikan agar dapat diperiksa kesiapan dan jaringannya. Yang ketiga, informasi ID meeting dan passcode akan disampaikan melalui WA group. Keempat, setelah masuk ke Zoom room, peserta akan masuk ke waiting room atau ruang tunggu dari admin sebelum masuk ke room assessment. 5, setelah tiba waktunya, peserta akan diarahkan ke room assessment yang diatur panitia. Peserta cukup menerima undangan ke room assessment dengan mengklik OK pada pop-up invitasi. 6, ruang assessment hanya terdiri dari 3 orang, yaitu 1 orang peserta, yaitu asesi, 1 orang asesor, dan 1 orang admin dari panitia. 7, setelah selesai assessment, peserta dipersilakan keluar atau menunggu di waiting room. 8, kesiapan teknis, pastikan koneksi internet tersedia memadai, cukup kuota, apabila menggunakan kuota jaringan konsen, pastikan mikrofon dan kamera audio dan video bekerja dengan baik dan dibuka selama assessment.
C. Ruangan tempat peserta mengikuti asesmen tenang, tidak berisik. D. Peserta menggunakan pakaian rapi dan sopan. E. Dilarang merokok selama mengikuti asesmen. Dan juga peserta menyiapkan alat tulis, pulpen, dan buku kertas untuk mencatat. Itu yang bisa saya sampaikan terkait panduan uji kompetensi. Terima kasih kepada Pak Agung, Pak Ibuan, Pak Eka yang telah memberikan materi. Dan Bapak Ibu, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan kita, yaitu bimbingan teknis K3. Tentunya ini sertifikasi kompetensi muda K3 konstruksi. Dan semoga saja Bapak Ibu nanti lulus dan dinyatakan kompeten. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Sekali lagi kita akan